kemana deh? Mau bikin tugas bahasa Indonesia kak. Gimana bikinnya? Mbah Mentaos. Ayo udah hati-hati di Iya, jalan. berangkat dulu ya kak. Ya. Mau kemana? Mau ke Mbah Mentaos. Kakakmu ada di rumah? Ada tadi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Perkenalkan, nama saya Freddy Stionugroho, nomor absen 10, asal sekolah SMK Muhammadiyah Duatayu. Baik saudara semuanya, kini saya berada di kediaman seseorang yang muda tapi bisa diketuakan. Mungkin saudara semua penasaran dengan orang tersebut. Beliau adalah Mbah Mentaos, sering dipanggil juga Bobby. Sini saya akan menelusuri kisah misteri tentang asal-usul Mentaos. Tempat yang dinamakan Mentaos yang berada di Desa Kalikalong, tempatnya di RT 1 RW 3, sebagaimana dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Ya, kali ini saya akan mencoba berinteraksi dengan Mbah Mentaos. Wis. Silakan diminum. Oke, terima kasih ya kak. Monggo mas, silakan diminum. Iya mbah. Minum dulu. Alhamdulillah. Selamat malam mbah. Perkenalkan, nama saya Freddy Stionugroho dari SMK Muhammadiyah Duatayu. Oh iya mas, selamat malam juga. Oh iya, dari SMK Duatayu ya mas. Iya. SMK Muhammadiyah Duatayu. Oh iya. Ini mbah, saya mau tanya mengenai katanya ada sebuah pulau Mentaos namanya itu mbah. Misterinya itu gimana mbah? Gini ya mas, masnya kan bertanya mengenai Mentaos ya, mengenai sejarah Mentaos itu seperti ini. Memang ada mas itu, yang namanya Pulau Mentaos, yang namanya tempat Mentaos itu ada. Itu sudah sejak dulu mas, seperti itu sejak dulu ada yang namanya Mentaos itu ada. Ceritanya untuk sejarahnya kan masnya tanya mengenai sejarah misterinya, itu ada. Sejarahnya singkat seperti ini ya mas, saya ceritakan bahwasanya dulu orang-orang dahulu pernah bercerita, yaitu saya bertukar pengalaman dengan para sesepuh dahulu seperti itu mengenai sejarahnya. Itu asal mulanya itu sebuah tempat atau tanah, yaitu bertempat di tengah-tengah sawah, namun tanahnya bukan seperti lumpur, tetapi ada gundukan-gundukan semacam tanah yang itu dimana di dalam tanahnya ada batu, dan batunya itu batu padas. Mungkin masnya tahu ya, batu padas itu yang kita temukan biasanya kan di dalam kedalaman tanah yang sangat dalam. Iya. Tetapi dengan jarak 1 meter pun kita bisa menemukan batu padas itu. Dan itu anehnya, ketika banjir bandang tidak satu pun tanah longsor. Dan yang paling terkenal dengan nama Mentaos itu dulu pernah ada pohon mas. Pohon satu itu paling besar dan paling kuat. Pohon itu dinamakan pohon Mentaos. Seperti itu mas. Dulu ada pohon di situ yang namanya Mentaos lah.
di tempat itu seperti gundukan yang di tengah-tengahnya ada pohon itu. Nah, itu tempatnya yang dinamakan Mentaos karena ada salah satu pohon yang itu menjadi misteri, namanya pohon Mentaos. Seperti itu, Mas. Gini Mbah, di situ pernah ada kejadian-kejadian apa saja Mbah? Sebelumnya minum dulu, Mas, ya. Iya Mbah. Silakan diminum. Ya seperti ini ya Mas, Anda bertanya tentang kejadian yang pernah terjadi di Pulau Mentaos itu seperti ini. Dulu memang ada suatu kejadian Mas yang pernah terjadi di Mentaos itu ada, dan itu sangat misterius dan di luar naluri atau akal pikiran kita. Dan kita kalau berpikir secara logika mungkin kurang logis Mas, karena kejadian itu hanya dialami orang-orang tertentu. Dulu ceritanya gini Mas, ada kejadian itu ketika di pulau itu dulu ada mbah-mbah tua, yang konon katanya itu bekerja di kali. Nah, kalinya itu berdempetan dengan Mentaos. Ya Mas, gini Mas, mengenai dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Mentaos itu ada. Dan kejadiannya itu terkadang kalau kita berpikir secara logis atau logika itu tidak mungkin Mas, karena sangat mustahil sekali, dan itu bisa dirasakan atau kejadian itu bisa terjadi oleh orang-orang tertentu saja Mas. Dulu pernah ada para orang-orang tua yaitu bekerja di kali, ya kayak bangun kali gitu loh Mas ya. Udah tahu toh, bangun kali, yaitu kalinya di sebelah selatannya Mentaos itu, tempat Mentaos itu, dan itu sangat berdempetan. Nah, kali itu namanya Bonjoran. Nah, itu para pekerja di situ kan bekerja. Nah, saat itu ada hujan turun. Nah, hujan turun sangat lebat. Salah satu orang itu melihat bahwa di utaranya itu ada rumah. Utara yang dimaksud itu adalah Mentaos Mas. Utaranya ada rumah, katanya melihat rumah yang sangat gede. Nah, hujan itu, ketika hujan, para yang bekerja di situ diajak ke rumah itu Mas, diajak ke rumah itu, selanjutnya berteduh di situ. Nah, berteduh sampai ketiduran. Nah, alhasil ada satu orang yang tidak tidur ketika teman-temannya pada tidur. Nah, satu orang itu mendengar sesuatu di rumah itu. Ada suara apa? Kok seperti ada orang masak. Yang orang yang belum tidur itu berjalan menuju suara itu Mas. Ya, berjalan menuju suara itu, melihat apa yang terjadi, yaitu ada sesosok seperti raksasa atau siluman, atau bisa seperti buto seperti itu, mempunyai taring, tetapi itu tidak manusia Mas. Seperti hal-hal yang gaib seperti itulah Mas ya. Melihat itu, kok masak sebuah di tempat kuali besar. Nah, dan pikiran orang itu mau memasak orang-orang yang pada tidur di situ Mas. Kemudian yang bangun itu mengajak lari orang yang pada tidur karena takutnya ada kejadian yang aneh. Setelah diajak lari keluar dari rumah itu, ternyata di rumah itu tidak ada orang, dan setelah keluar dari tempat Mentaos itu ternyata di situ tidak ada rumah Mas, alhasil kosong. Nah, kejadian yang berikutnya itu pernah ada orang yang melihat ada bebek, seperti Masnya tahu orang Angon. Nah, bebek itu dingon, di ternak. Nah, seperti ada yang mengikuti bebek itu, ada yang menggiring bebek itu, tetapi tidak ada orang Mas. Yang dilihat apa? Ular yang menggiring bebek itu. Seperti ini. Mentaos itu tempatnya ada di mana Mbah, letak tempatnya itu?
mengenai tempat Mentaos itu, masnya kan bertanya mengenai tempat itu, ada tempatnya tidak jauh dari kedudukan saya di sini. Karena ini juga kalau dibilang tempat Mentaos itu juga iya mas, ini juga tempat Mentaos, tetapi seperti pinggiran dari tempat Mentaos itu, karena tempat pusat Mentaos itu ada di sebelah selatan sana mas ya, yaitu tempatnya kalau bicara tepatnya itu di Desa Kalikalong, RT 1 RW 3, paling pojok barat selatan. Nah itu dekat sungai mas, dekat sungai seperti itu ya. Itu ada, ini arahnya seperti di sini mas, belakang saya ke sana terus, itu nanti ada tempatnya mas, gitu seperti itu mas. Kalau bisa langsung disurvei langsung bisa, tetapi kalau ini berhubung dengan malam, saya sebagai juru kuncinya menghimbau sebaiknya jangan dulu mas ya, karena ini juga malam Jumat juga ada pintu yang saya kunci gitu, seperti itu mas. Apakah di sana ada ritual-ritual tertentu mbak? Mengenai ritual itu ada mas, dulu juga sering kali setiap malam Jumat itu ada ritual, atau setiap hari apa itu yang tertentu, surat apa, ada ritualnya itu seperti kita mengadakan kayak undangan itu mas, bersama warga-warga setempat Mentaos itu mengadakan makan bersama di situ. Kadang hasil tani, hasil bumi, hasil ternak atau apa, kadang potong ayam di situ bareng-bareng dimakan, seperti itu mas ritualnya yang tertentu. Dan ya kita bukan maksud apa-apa, tetapi karena itu dari leluhur dulu, dan itu juga salah satu dari warisan juga tempat itu mas, karena itu juga sangat bersejarah bagi tempat lingkungan sekitar sini ya. Kita menghargai atas sejarah itu mas, gitu aja, kita cuma merawat gitu aja. Katanya di situ ada pohon mbah, apakah pohon itu ada kegunaan-kegunaan tertentu? Mengenai kegunaan itu ada mas. Dulu untuk pohon Mentaos itu sendiri itu konon katanya dulu itu pernah digunakan getahnya mas, ketika ada orang yang sakit seperti mata yang sakit, ditetesi dari getahnya itu bisa sembuh mas, seperti itu ya. Mau percaya nyata, mau tidak percaya juga nyata gitu ya, tergantung pribadi masing-masing itulah mas ya, tergantung keyakinan seperti itu. Apakah sampai saat ini tempat itu masih ada mbah? Untuk tempatnya itu sampai saat ini, sampai tahun ini, dari dulu sampai sekarang itu masih ada. Tempatnya juga sama di situ, tidak pernah geser sama sekali. Ada pun banjir yang sangat deras, dulu pernah terjadi banjir bandang mas di sini mas, sangat tinggi sekali airnya, sangat deras sekali, sangat kencang. Ada beberapa kali banjir bandang itu, tetapi 1 meter tanah pun tidak ada yang tergores air, tidak ada yang longsor. Itu mas anehnya, masih tetap utuh sampai saat ini. Tetapi ya untuk saat ini itu ada sedikit pembenahan gitulah mas, dan pembenahan itu pun juga menyimpan misteri mas, atau menyimpan cerita lah. Salah satunya pas ada penggalian tanahnya itu, alat berat tersebut itu sering rusak mas, beberapa kali, sering ketika satu kali main ya rusak, di situ main lagi rusak, sering kali mas. Dan akhirnya ada ritual untuk seperti sesaji, didoakan untuk demi kelancaran prosesi dalam pembangunan untuk melestarikan tempat itu mas ya, agar lebih dipandang dengan bersih gitu, enak gitulah ya, gitu mas.
apakah ada yang ditanyakan lagi, Mas? Oh, sudah cukup, Mbah. Sampai di sini saya sudah tahu tentang Pulau Mentawais. Alhamdulillah, ya udah. Ya itu sekilas cerita dari Mentawais itu. Semoga bermanfaat ya, Mas. Selalu semoga tugasnya lancar ya. Amin, Mbah. Semangat sekolahnya ya. Udah. Terima kasih, Mbah, sebelumnya atas informasinya tadi. Ya sama-sama, semoga bermanfaat ya, Mas ya. Mbah, Hati-hati. sedikit uang. Nah, nggak usah, Mas. Terus, ini nggak usah. Udah, nggak usah. Silakan ya. Hati-hati ya, Mas. Aduh, bensinnya habis. Boleh saja ada. Iya, ya, Mas. Uang yang tadi boleh saya minta lagi, Mbak, buat beli bensin. Oh, ini Mas. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Halo, Mas. Jemput Mbah saya, bensin saya habis di rumahnya Mbah Mentawais. Uangnya tadi yang saya kasih saya ambil lagi nih. Oh iya iya. Dik, kenapa? Kehabisan bensin, Mas. Ini uangnya Mbah Mentawais. Saya ambil lagi. Ya udah, ayo cepet balik. Woi. Terserah aja lah. Uang lo ambil, kunci motor lo ketinggalan. Dadah. Lanjut. Salam ya. Terima kasih. Baik, sekian terima kasih. Sekian atas tugas bahasa Indonesia saya yang mempunyai tema menguak misteri atau sejarah dari sebuah desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.